Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di DNI Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan cara pengaturan sesi dan gelombang untuk ANBK atau simulasi ANBK tahun 2022. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut. Di sini saya buka laman ANBK terlebih dahulu. Kemudian di sini saya memasukkan username dan password. Dan jangan lupa kode keamanannya kita isi sesuai dengan yang tertera di sini. Kita masukkan huruf besar dan kecilnya sesuai. Jangan sampai keliru. Kalau sudah sesuai, tinggal kita klik masuk pada yang ada di bawah ini, kita klik masuk. Kemudian di sini tampilan ANBK kalau sudah kita mau masuk menggunakan username dan passwordnya dan kode keamanannya sudah sesuai. Nah, di bagian ini kita cek dulu di bagian ini biodata siswa. Nah, di biodata siswa sekolah kami di sini tertera ada 17 siswa yang mengikuti simulasi dan ANBK tahun 2022. Seperti yang tertera di sini ada 17 siswa. Namun komputer yang ada di sekolah kami itu ada komputer kliennya itu ada 16. Jadi saya akan membagi dua sesi di sini. Sebelumnya di sini saya akan jelaskan tentang pengaturan gelombang dan sesi dengan jumlah komputer minimal. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Bentar dulu. Nah, ini saya download di laman ANBK kemdikbud.go.id dengan judul buku saku ANBK. Nah, di sini misalkan peserta sampling atau peserta simulasi atau ANBK-nya ada 45 siswa. Dan di sini gelombangnya ada gelombang 1 dan 2. Sesinya ada sesi 1 sampai sesi 3. Nah, kita bisa mengikuti gelombang pertama dengan jumlah siswa yang seperti ini. Dengan jumlah siswa 8 kali 3 24 siswa untuk gelombang pertama. Dengan aturannya sesinya ada 3. Per sesi ada 8 siswa dan 1 komputer proktor dan 8 komputer klien. Nah, kita mengikuti gelombang pertama dengan jumlah sesi ada 3 dan jumlah siswanya ada 24. Nah, sisanya kita ikutkan di gelombang yang kedua dengan jumlah sesi sama 3 juga, cuman yang sesi pertama ada 8, sesi kedua ada 8, dan sesi ketiga ada 5. Sama juga komputer proktornya 1 dan komputer kliennya 8. Nah, caranya seperti ini. Jika jumlah siswanya 45 dan jumlah komputer servernya 1, kliennya 8, jadi kita bisa mengatur sesinya seperti ini. Jadi kita buat 3 sesi dengan 2 gelombang seperti ini. Apa istilahnya? Contohnya seperti ini. Misalkan tingkat SD, peserta samplingnya tuh ada 30. Sedangkan kita punya komputer proktor hanya 1 dan komputer kliennya ada 3. Jadi kita pilih gelombangnya itu kalau SD itu sampai 4 gelombang. Kalau tingkat SMP, SMA, dan SMK hanya ada 2 gelombang. Jadi kita pilih yang gelombang 1 sampai gelombang 4 dengan jumlah sesinya adalah 3. Per sesi ada 3 orang dan 1 komputer proktor, 3 komputer klien. Sedangkan gelombang 2 sama, kita menggunakan atau kita memilih 3 sesi. Sedangkan per sesinya ada 3 dan 1 komputer proktor, 3 komputer klien. Kemudian sesi 3 sama, kita menggunakan 3 sesi dengan jumlah siswa per sesinya adalah 3. Kemudian untuk gelombang 4 kita cuman mengambil 1 sesi karena sisanya kan ada 3. Jadi gelombang 4 kita hanya mengambil sesi 1 sesi. Sedangkan sesi kedua dan ketiga tidak usah karena semua jumlah siswanya sudah mengikuti semua. Dan untuk gelombang 4 ini hanya sisa dari 30 ini yang belum mengikuti. Jadi sesi pertama itu gelombang pertama itu sesinya ada 3 dan jumlah siswanya ada 9.
gelombang kedua sama juga, sesinya 3, jumlah siswanya 9 untuk semua sesi. Dan untuk gelombang 3 sama, untuk semua sesi itu ada 9 siswa, berarti 9 kali 3 27, sisanya 3, jadi pas ini 30. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke cara pengaturan sesi untuk di web ANBK-nya. Nah, di sini kita klik komputer proktor di bagian asesmen nasional. Kita cek di sini komputer proktornya ada 1 dan jumlah kliennya ada 16 dan ruangannya ada 1 ruang. Kalau belum ada komputer proktornya di sini, kita klik tambah yang ada di pojok kanan ini, kanan atas ini. Kemudian kita masukkan sesuai dengan keadaan yang di sekolah kita. Selanjutnya di sini kita klik bagian ini. Sebentar dulu, klik bagian ini, simulasi. Nah, di bagian simulasi di sini ada komputer proktor. Nah, di sini sudah ada karena saya sudah pernah melakukan simulasi yang gelombang pertama. Kemudian kita klik bagian asesmen nasional, kemudian bagian pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi ini kita harus memasukkan ID proktor, gelombang, dan sesi. Di sini tertera ada 17 siswa. Jadi saya akan membagi 2 sesi, yaitu 8 siswa untuk nomor urut 1 sampai 8 untuk sesi pertama, dan nomor urut 9 sampai terakhir itu sesi yang kedua. Jadi di sini saya akan membagikan simulasi atau ANBK-nya menjadi 2 sesi. Kita isi di bagian ID atau ruang seperti yang ada di sini. Karena di sini komputer proktornya aja 1, jadi ID proktor atau ruangannya hanya ada 1. Tinggal klik semuanya seperti ini. Di sini saya mengklik sampai nomor 8 terlebih dahulu untuk sesi yang pertama. Kemudian kalau sudah kita mengisi ID proktor atau ruang, baru kita pilih gelombang. Nah, di sini saya sudah sampai nomor 8 dan untuk gelombangnya saya memilih gelombang pertama. Semuanya saya pilih untuk gelombang pertama. Cuman bedanya di bagian sesi. Yang nomor urut 1 sampai 8 ini adalah sesi yang pertama. Kemudian nomor urut 9 sampai 17 itu adalah sesi kedua. Dan di sini sesinya kita klik untuk hari pertama, sesinya sama 1. Untuk hari kedua saya jamakan juga sesinya 1 biar tidak bingung. Kalau kita bedakan sesinya untuk hari pertama dan kedua sebenarnya tidak masalah, cuman supaya kita tidak repot nanti untuk pengaturannya. Jadi saya berikan nomor 1 sampai 8 adalah sesi pertama untuk hari pertama dan hari kedua. Kemudian kalau sudah selesai kita isi gelombang dan sesinya. Selanjutnya saya isi yang nomor 9 sampai 17 sama. Kita klik bagian ID proktornya sampai nomor 17 seperti ini. Karena jumlah siswa di sekolah kami ada 17, jadi saya membagi 2 sesi. Sebenarnya jadi 2 sesi jadi 2 sesi itu, oh ya, gelombangnya gelombang 1 juga. Jadi 2 sesi. Cuman yang sesi kedua itu 1 orang. Jadi biar ada temennya yang 1 orang itu, jadi saya bagi 2. 17 bagi 2 berarti ada yang 8 dan ada yang 7. Seperti itu. Ada yang 8, ada yang 9 maksudnya. Nah, kemudian yang bagian ini yang nomor 9 sampai 17 ini saya berikan sesi 2 untuk hari pertama dan hari kedua. Sebenarnya kalau jumlah kliennya lebih dari 17 atau 17 pas lah minimal, saya bisa menggunakan 1 sesi. Cuman karena komputer kliennya tidak pas 17, hanya ada 16, jadi saya bagi untuk 2 sesi seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semua mengisi bagian ID proktor, gelombang, dan sesi, baru kita klik simpan dan oke.
Nah, di sini sudah selesai kita simpan dan sudah selesai kita melakukan pengaturan sesi pada simulasi atau ANBK tahun 2022. Nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.